Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2E dan F SMK 01 Diponegoro. Pagi ini kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam pembelajaran sistem daring. Materinya adalah entry transaksi pada perusahaan jasa. Sebelum kita melakukan transaksi, alangkah baiknya kita ketahui dulu jenis-jenis transaksi keuangan. Sebuah perusahaan jasa yang telah memiliki perencanaan untuk maju dan bersaing dengan perusahaan yang lain diperlukan adanya interaksi dengan pihak di luar perusahaan, di mana dengan adanya interaksi yang terwujud dalam kegiatan jual beli, maka terjadilah transaksi. Transaksi keuangan adalah aktivitas ekonomi dalam subsistem perusahaan atau kejadian yang terjadi pada unit yang dimiliki, di mana objek pengukurannya dapat dinilai dengan menggunakan satuan moneter. Transaksi keuangan perusahaan dapat berlangsung baik di dalam maupun di lingkungan perusahaan. Agar transaksi tersebut dapat dicatat secara benar, maka harus memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan setiap aktivitas transaksi di dalam perusahaan terdapat cara pembayaran yang bermacam-macam. Pada umumnya, cara pembayaran dalam perusahaan jasa dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Pembayaran dengan cek atau cash in bank, 2. Pembayaran dengan dana kas kecil atau petty cash, 3. Pembayaran dengan kartu kredit atau bank card. Bukti-bukti transaksi perusahaan jasa. Bukti transaksi adalah suatu dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan dalam transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan. Kegunaan utama dari bukti transaksi yaitu menyediakan bukti tertulis tentang transaksi-transaksi yang telah dilakukan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu transaksi. Akuntansi perusahaan dapat dikatakan baik apabila semua bukti pendukung pencatatannya memadai dan pencatatan dilakukan sebagaimana mestinya. Bukti-bukti transaksi harus disimpan dengan baik di dalam lemari arsip agar memudahkan pencariannya kembali. Di mana untuk memudahkan pencariannya, arsip tersebut disimpan dengan berbagai cara, yaitu menurut urutan, tanggalnya atau kronologis, dan menurut urutan nomornya. Jadi penyimpanan transaksi itu nggak boleh di jeda-jeda antara tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu harus berurutan. Jangan sampai loncat-loncat karena kalau tidak berurutan kita sendiri nanti yang akan bingung ketika memasukkan transaksi ke dalam jurnal. Macam-macam bukti transaksi. Setiap hari perusahaan sering melakukan berbagai macam transaksi yang berbeda-beda. Agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara benar, setiap transaksi tersebut harus dibuktikan dengan bukti transaksi. Adapun macam-macam bukti transaksi yang digunakan dalam melakukan aktivitas transaksi usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, kwitansi, kedua, faktur, ketiga, cek, keempat, nota kontan, kelima, memo, keenam, kasbon, ketujuh, nota kredit dan nota debit, yang terakhir adalah bukti jurnal. Jadi berbagai macam bukti transaksi itu pasti nanti akan kita gunakan untuk kepentingan sebuah transaksi. Berikut adalah contoh fisik dari berbagai macam bukti transaksi. Silahkan disimak. Nah, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan dan jawaban bisa kalian kirim ke Google Classroom seperti biasanya.
Sekian pertemuan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.